nggak ada apa lagi. Ya 7 juta cuma dapat segini doang. Ya. Halo guys, kali ini aku mau unboxing iPad Air 5 yang aku beli di toko online. Harganya mulai dari 7 jutaan aja. Mari kita unboxing. Nah, ini dia penampakan paketnya. Overall sih dibungkus dengan rapih ya. Bubble wrapnya oke lah, meskipun aku sih ngerasanya nggak terlalu empuk ya. Cuma di sini ada bagian yang bolong nih, aku nggak tahu ini bagian bolongnya kenapa. Apakah dicowel sama siapa, manusia atau gimana? Unboxing aja. Hahaha. Langsung buka kotak Pandora. Cajeng. Aku dapet iPad yang di bubble wrapin lagi. Di sini aku bakal buka lagi bubble wrapnya. Ini kalau yang ini bubble wrapnya lumayan tebel, jadi aman lah insya Allah. Insya Allah aman ya guys. Jeng jeng, ini dia iPadnya. Nah, di sini aku beli varian yang em, ada tulisan apa nggak sih? Yang varian 64 giga, warnanya space gray. Nah, warnanya space gray. Kenapa aku pilih yang gray? Karena biar nggak kotor aja. Semua device aku kalau dipikir-pikir kalau nggak warna abu-abu ya warna hitam sih. Unboxing ya. Excited banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga awet ya guys, doain dan bermanfaat juga. Ini dia, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga bermanfaat. Di sini aku dapat iPad-nya. Terus ini ada kitab-kitab suci. Ada kitab sucinya. Apa sini? Ya itulah yang begini. Terus ada stiker apel keroak. Terus ada apa lagi ya? Kayaknya udah nggak ada lagi. Udah tuh nggak ada. Oke. Terus di sini ada kabel USB-nya. Ini pakai USB Type C ya guys. Coba bisa dilihat aja itu. Nah, terus di sini ada kepala charger yang 20 watt. You can see? Ah, nih 20 watt. Oke. Ada apa lagi? Nggak ada apa lagi. Ya 7 juta cuma dapat segini doang. Ya. Semoga sih awet. Pokoknya sih gitu aja sih. Semoga awet dan bermanfaat dan aku nggak bosen. Kalau udah bosen itu agak sulit untuk mencintai kembali ya. Kayak kita taruh boxnya di sebelah sana dan di sebelah sini. Ini dia iPadnya, excited banget guys. Terus udah jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, akhirnya datang juga iPadnya. Bagus banget warnanya, oh my god, bagus banget. Sini kita coba nyalain. Sekarang tinggal pilih bahasanya mau apa. Bahasa Indonesia aja kita guys.
Alhamdulillah udah selesai unboxing dan udah aktivasi akun iCloud dari iPad Air 5 ini. Excited banget beli ini karena nabungnya udah lumayan lama. Oke, jadi di sini aku bakal jelasin kenapa aku pilih iPad Air 5. Aku bakal mulai dari kebutuhan aku. Kebutuhan aku ini untuk ngetik kerjaan, browsing sekaligus. Tujuan awalnya ini aku fungsikan untuk mengganti laptop dengan bobot yang jelas lebih berat daripada iPad Air 5 ini. Tapi dengan tujuan aku yaitu untuk ngetik, browsing, kerja-kerjaan yang mungkin bisa dianggap ringan itu, aku juga di sini tetap mengusahakan untuk mendapatkan device yang bisa support dengan baik untuk kebutuhan editing video dan editing foto karena aku juga suka ngedit video ya utamanya. Kalau foto nggak begitu, tapi video. Di sini pilihan aku jatuh ke iPad Air 5. Sebelumnya aku ini nggak mempertimbangkan mau beli iPad langsung spesifik gitu, enggak. Jadi aku ini intinya mau beli tab. Ya tujuan utamanya itu ingin menggantikan fungsi laptop gitu biar bisa diajak mobile kemana-mana dengan lebih enteng dan lebih gampang. Nah, tapi pada akhirnya aku milih untuk beli iPad. Nah, di sini aku punya opsi lagi ada 3. Mau iPad 10, iPad mini atau iPad Air 5. Pertama, kalau iPad Air 10 ini dari segi harga oke, dia lebih murah dari iPad Air 5. Dari segi layar juga hampir serupa. Ya sama malah ya. Kemudian dari desainnya juga sama gitu. Ya kayak gini lah, tapi kekurangannya itu iPad 10 tidak menggunakan chipset atau otak yang sama dengan iPad Air 5. Terus juga dia belum support dengan beberapa device Apple yang terbaru kayak Apple Pencil misalkan, dia masih pakai generasi 1. Ya aku di sini juga nggak tahu sih bakal beli Apple Pencil atau enggak. Jangankan iPad Pencil generasi 2 ya. Intinya mau beli Apple Pencil aja aku juga belum tahu ya. Tapi kan kalau misalkan nanti aku suatu saat dapat gitu ya, intinya mempunyai entah itu beli atau dikasih gitu, kan seneng juga. Nah, kemudian iPad mini, aku nggak beli iPad mini karena balik lagi ke tujuan awal. Aku mau beli iPad itu sebagai pengganti laptop. Laptop itu kan layarnya besar ya. Ya emang nggak sebesar, maksudnya iPad Air ini, ukuran iPad Air 5 ini lebih kecil daripada laptop, tapi seenggaknya nggak begitu kecil, nggak sekecil iPad Air mini. iPad Air mini, iPad mini. Karena kebutuhan aku tadi untuk ngetik dan browsing sekaligus ya, yang paling utama tuh itu. Jadi kalau misalkan pakai iPad mini dengan ukuran layar yang lebih kecil daripada iPad Air 5, otomatis ketika aku split screen gitu ya, ngebagi layar untuk misalkan di sini kebutuhan ngetik, di sini kebutuhan browsing, itu bakal lebih sempit daripada iPad Air 5. Sedangkan iPad Air 5 ini ukurannya lebih besar, yaitu layarnya 10,9 inch ya, 11 inch gitu lah guys. Oke, dan akhirnya pilihanku jatuh ke iPad Air 5 ini. Nah, di sini aku beli iPad Air generasi 5 yang kayak gimana sih? Aku ambil varian yang 864 GB. Aku pilih ini mungkin sebagian ada yang nanya kali ya, ada yang bertanya-tanya ya kali aja. Katanya kebutuhannya yang bisa support video, tapi kok cuma ambil yang 64 GB? Itu kan kecil ya, sedangkan kalau ngedit video itu bisa ratusan MB atau bahkan giga-gigaan ya. Nah, di sini aku ngambil yang 64 giga karena satu dia bisa di-upgrade ya. Maksudnya aku bisa mendukung penyimpanan itu dengan entah itu penyimpanan di G Drive atau pakai penyimpanan eksternal kayak SSD eksternal atau HDD eksternal. Jadi itu masih bisa diakalin lah gitu. Soalnya kalau misalkan beli yang 256 giga itu udah selisih berapa ya? Kalau nggak salah 2 jutaan gitu deh. Jadi kan kayak kalau dibeliin SSD itu kan bisa dapat banyak ya gitu. Dan aku juga nggak masalah sih kalau file dari video yang aku edit di sini nantinya nggak bakal tersimpan di sini karena memang ini itu bukan perangkat utama ya. Jadi hasil-hasil editing videonya nanti bisa aku taruh di laptop atau di penyimpanan eksternal itu. iPad Air 5 ini udah menggunakan chipset Apple M1 yang mana chipset ini juga digunakan di iPad Pro. Tapi iPad Pro ini harganya jauh lebih, nggak jauh sih ya, oke lah lebih mahal gitu dibandingkan iPad Air 5 dengan chipset M1-nya ya. Juga ya beda dengan iPad 10 yang memang sebelumnya aku incer ini. Chipset Apple 10 ini nggak pakai M1.
Ya meskipun harganya lebih murah daripada Air 5, lebih terjangkau beda sekian juta, tapi kalau misalkan aku bisa dapet chipset yang sama dengan iPad Pro dan harganya lebih murah di iPad Air 5 ini, kenapa aku nggak ambil iPad Air 5 ini? Karena aku sih berharapnya device ini bakal bisa menemani aku selama beberapa tahun ke depan gitu. Aku mau beli barang yang awet. Terus iPad Air 5 ini udah support dengan all devices dari Apple keluaran terbaru. Apple Pencil generasi 2 misalnya ya. Nah, sekarang aku mau jelasin beli di mana dan harganya berapa. Oke, jadi tadi aku udah bilang kalau aku ambil iPad Air 5 varian 864 GB dengan warna space gray ya. Aku beli di toko online, harganya 7 jutaan. Harganya 7 jutaan, ya 7 sekian gitu ya. Garansinya adalah garansi Inter dan aku nggak masalah dengan garansi Inter. Maksudnya untuk iPad ya, nggak tahu kalau misalkan nanti suatu saat punya iPhone. Jadi karena ini kan bakal pakai WiFi only ya, bakal terhubung dengan WiFi aja gitu, nggak bisa masukin seluler di sini dan kalau pakai garansi internasional aku pikir nggak akan ada masalah di masa depannya. Nah, aku sebelumnya udah searching-searching karena aku emang pengen beli online aja untuk menghemat waktu dan beberapa kesempatan lainnya, jadi aku beli online. Aku tadinya udah cari beberapa toko di toko oren atau toko hijau. Aku juga tanya temen aku yang memang dia tuh semua gadgetnya itu pakai Apple. Jadi kayak rekomendasiin dong toko online yang terpercaya untuk beli device Apple gitu. Nah, kemudian dia ngasih tuh kan linknya. Dan akhirnya ya biasa ya, kegiatan berselancar di internet dari searching satu, akhirnya ke yang lainnya gitu-gitu kan. Akhirnya jatuhlah aku pada TikTok Shop. Sebenarnya toko yang jual R5 ini di TikTok Shop juga dia ada tokonya di toko ijo. Nah, makanya aku berangkat dari toko ijo, kemudian akhirnya ke TikTok Shop. Dan kebetulan di situ lagi promo. Jadi ada live-nya dan harga iPad Air 5 ini sebenarnya kalau misalkan di toko oranye atau toko hijau ini masih di 8 jutaan, 8,1 jutaan untuk varian yang sama ya, varian 64 GB. Tapi harganya bakal beda ketika ngambil warna yang beda juga. Kayaknya tuh kalau warna yang purple pink itu bakal lebih mahal gitu. Nah, terus di live TikTok itu aku bisa dapat iPad Air 5 ini di harga 7,5 sekian. Jadi ya 76 gitu ya, 76. Dan ya aku sih oke-oke aja di situ karena lumayan kan 500.000 kalau misalkan 500 ribunya itu bisa aku beliin untuk aksesorisnya yang bakal menunjang ini kayak misalkan case atau segala macem gitu kan. Jadi oke lah pilihan aku jatuh di situ. Nah kemudian fitur iPad Air ini aku juga tentunya selain ngelihat dari tujuan aku beli iPad ini apa, aku juga ngelihat fitur yang dimiliki iPad Air 5 ini. Pertama, ada layarnya. Layarnya itu 10,9 inch yang aku tadi sebutin bahwa layar ini aku pikir bakal menunjang kegiatan aku dalam bekerja ya, entah itu mengetik atau searching sekaligus gitu segala macam. Kemudian spekernya juga udah ada 4 di sini. Satu, dua, ini bagian atas ya yang dekat sama fingerprint, kemudian di bawah ini satu lagi ada 4. Jadi kayaknya bakal super duper menggelegar ketika aku dengerin konsernya Coldplay di sini, nonton di YouTube gitu kali barangkali ada ya. Nah, kemudian juga ada fingerprint. Ya emang dia belum pakai Face ID sih, cuman aku nggak masalah banget dengan fingerprint ini. Aku nggak masalah ketika aku nggak punya Face ID dan tapi aku masih punya fingerprint, jadi keamanannya masih oke lah ya, masih bisa terproteksi ini layarnya. Dan terus kameranya juga, kameranya itu ada di 12 megapiksel dan terus juga portnya ini support USB Type C, jadi udah oke banget ya untuk nyambungin ke perangkat-perangkat yang lainnya. Yang aku punya perangkat Android yang aku punya itu karena pada pakai USB Type C, jadi aku nggak masalah. Oke, jadi itu dia unboxing iPad Air 5 yang baru aku beli di toko online. Semoga kalian juga yang emang pada pengen beli iPad bisa segera beli iPad, disegerakan dan juga bisa bermanfaat nantinya kalau udah beli juga. Aku juga sih mikirnya beli iPad ini bisa tahan sampai beberapa tahun yang akan datang.
Ini belum pernah aku pakai sama sekali dan nanti mungkin kedepannya bakal aku review ketika udah 1 atau 2 bulan pemakaian atau mungkin bisa lebih cepat dari itu kali ya. Oke, sekian aja unboxing aku kali ini. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye-bye.